pilot test di sini merupakan uji coba instrumen penelitian yang bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti sahabat Arena, jumpa lagi bersama saya Nur Asfi, Data Analyst and Consultant Arena Statistik. Pada video ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam mengenai apa itu pilot test. Penasaran? Jangan kemana-mana, stay tune terus di video ini. Baik peneliti sahabat Arena, kita mulai saja materinya. Definisi pilot test. Pilot test merupakan uji coba instrumen penelitian yang bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas dari instrumen penelitian pada sampel uji coba. Jadi dengan kata lain, pilot test di sini kita gunakan apabila dalam penelitian kita gunakan kuesioner ataupun angket. Sebelum memahami lebih dalam mengenai jenis-jenis pilot test, kita pahami terlebih dahulu apa definisi validitas dan reliabilitas. Validitas berasal dari kata valid, yaitu alat ukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sementara uji validitas merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui valid tidaknya instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Sementara reliabilitas berasal dari kata reliable atau konsisten, merupakan alat ukur yang mampu mengukur apa yang seharusnya diukur pada saat ini dan pada beberapa waktu yang akan datang untuk objek yang sama ataupun objek yang berbeda. Sementara uji reliabilitas merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui konsisten tidaknya instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Ada beberapa jenis pilot test yang bisa Anda gunakan dalam penelitian. Yang pertama ada Pearson atau product moment, yang bisa Anda gunakan apabila dalam kuesionernya Anda gunakan skala Likert atau semantik diferensial. Sementara poin biserial digunakan apabila Anda menggunakan skala Goodman pada kuesioner ataupun pada angketnya. Jenis pilot test yang kedua yaitu exploratory factor atau EFA, dan yang ketiga confirmatory factor atau CFA. Terdapat beberapa perbedaan dari ketiga jenis teknik pilot test tersebut, yaitu perbedaan yang pertama pada teknik Pearson atau poin biserial dan juga exploratory factor atau EFA tidak mengenal pola unidimensional ataupun multidimensional. Sementara pada teknik CFA dengan basic SEM mengenal pola unidimensional ataupun multidimensional. Selanjutnya, perbedaan yang kedua, pada teknik Pearson, poin biserial ataupun EFA menguji validitas item terhadap dimensi ataupun item terhadap variabel. Sementara pada teknik CFA dengan basic SEM menguji validitas item terhadap dimensi dan juga bisa menguji validitas dimensi terhadap variabel apabila Anda menerapkan pola multidimensional. Perbedaan selanjutnya, pada teknik Pearson atau poin biserial, pengujian validitas dilihat dari nilai koefisien korelasi. Sementara pada teknik EFA, pengujian validitas dilihat dari beberapa hal. Yang pertama dari KMO, kemudian Bartlett Test of Sphericity, dan yang ketiga anti-image correlation. Sementara pada teknik CFA dengan basic SEM, pengujian validitas dilihat dari nilai convergent validity atau dari loading factor,
Kemudian yang kedua, discriminant validity yang dilihat dari Fornell-Laker criterion atau akar AVE versus korelasi antar variabel laten. Selanjutnya, teknik Pearson Point Biserial ataupun EFA, pengujian reliabilitas dilihat dari nilai Cronbach alpha. Sementara CFA dengan basic SEM, pengujian reliabilitasnya dilihat dari nilai average variance extracted atau AVE dan juga dari composite reliability. Perbedaan selanjutnya dilihat dari jumlah sampel minimal yang digunakan. Pada teknik Pearson atau point biserial, sampel minimal yang digunakan pada pilot test sebanyak 30 orang responden, dan pada teknik EFA, sampel minimal yang digunakan sebanyak 30 orang dan harus lebih banyak dari jumlah indikator. Sehingga apabila Anda menggunakan indikator lebih dari 30 indikator, maka sampel minimal yang digunakan pada pilot test juga harus lebih banyak dari jumlah indikator yang digunakan. Kemudian teknik CFA dengan basic SEM, sampel minimal yang digunakan juga sama, sebanyak 30 orang dan lebih banyak dari jumlah indikator. Atau bisa juga menggunakan kriteria 5-10 kali jumlah jalur. Sementara kalau dilihat dari software yang digunakan, korelasi Pearson atau point biserial, Anda bisa gunakan software SPSS dan juga dengan teknik exploratory factor atau EFA, software yang digunakan juga sama yaitu SPSS. Tetapi untuk teknik confirmatory factor atau CFA, Anda bisa menggunakan AMOS atau Listrel apabila menggunakan basic SEM, atau menggunakan software Smart PLS dan Warp PLS apabila Anda menggunakan basic PLS, dan juga bisa menggunakan software GSCA. Bagi Anda yang ingin mendalami teknik pilot test menggunakan CFA, Anda bisa mengikuti program spesial kami, Statistical Workshop from Home Arena Statistik, Develop Your Understanding of Advanced SEM AMOS dengan tema Second Order CFA, Multidimensional Model and Pilot Test, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 pada pukul 9 sampai 12 siang menggunakan Zoom Meeting. Apa saja materi yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu definisi CFA, kegunaan CFA, unidimensional versus multidimensional, reflektif versus formatif, dan penerapan CFA multidimensional second order dengan AMOS. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi di www.swfh.arenastatistik.com atau bisa juga langsung dengan menghubungi admin Arena Statistik di nomor 081 222 771 442. Segera daftarkan diri Anda dan jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk mendalami teknik pilot test menggunakan confirmatory factor analysis. Baik peneliti sahabat Arena, itu tadi gambaran mengenai jenis-jenis pilot test yang bisa Anda gunakan dalam penelitian. Kami tunggu partisipasinya dalam program spesial kami, Statistical Workshop from Home Arena Statistik, Develop Your Understanding of Advanced SEM AMOS. Akhir kata, saya Asfi undur diri bersama Arena Statistik, Research Pasti Mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.